Kabupaten Kediri menyimpan banyak sekali tempat bersejarah. Ada banyak temuan benda, situs yang memiliki arti penting untuk belajar peradaban di masa lalu. Salah satunya yakni keberadaan situs semen yang ada di Dusun Jaten, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs ini diperkirakan peninggalan Raja Erlangga dari Kerajaan Kediri. Situs ini juga dipercaya sebagai temuan tertua di Kabupaten Kediri. Temuan dari situs semen memiliki keunikan yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Pertama, ada arca Jaladwara Narasinga, berbentuk seperti singa yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan kondisi berjajar lurus menghadap ke barat. Di belakangnya ditemukan juga arca Linggayoni, sebuah simbol perwujudan dari Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa. Di sebelah timur lagi ada arca Garuda Wisnu Kencana, sosok Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda. Beberapa benda kuno lain seperti pipisan, umpak, lumpang, fragmen dan struktur bangunan juga ditemukan. Berdasarkan temuan tersebut diperkirakan bahwa situs ini memiliki latar belakang dari agama Hindu. Penemuan awal dilakukan oleh warga pada tahun 1974, namun tidak dilaporkan sehingga artefak kembali ditimbun. Baru pada tanggal 11 November 2009, penggalian formal dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BP3 Jawa Timur. Lokasi situs semen berada di sawah pinggir Sungai Semen terbentang luas kurang lebih 6 hektar dengan banyak fragmen batu bata dan artefak tercampur di area persawahan. Struktur bangunan awal sudah hancur karena bajak, pengalihan fungsi lahan dan erosi alam. Munculnya arca Wisnu naik Garuda menjadi tanda bahwa situs ini berhubungan erat dengan era Raja Erlangga karena beliau dipandewakan sebagai bentuk sosok Dewa Wisnu. Namun ditemukannya keramik dinasti Yuan dan fragmen dari masa Majapahit menunjukkan ada kesinambungan penggunaan hingga masa berikutnya. Lokasi yang berdekatan dengan petilasan Sri Aji Jayabaya dan Resi Mayongkoro menjadikan situs ini bagian dari kawasan spiritual dan pusat ritual. Situs semacam ini sering digunakan lintas masa, mirip dengan Candi Gurah, Penataran, dan Tondo Wongso. Situs semen kemungkinan besar merupakan kompleks pemandian bangsawan atau raja, dilengkapi saluran air, jaladwara, dan fasilitas ritual yang erat dengan simbol-simbol Hindu. Sayangnya, kondisi situs saat ini masih mengkhawatirkan. Banyak struktur kuno telah hancur karena aktivitas pertanian lokal. Bata dibongkar lalu digunakan sebagai tanah uruk atau terinjak bajak sawah. Sebagian artefak penting seperti jambangan bertahun saka 1119 dan prasasti Pala sudah hilang dan belum ditemukan kembali. Beberapa artefak lain termasuk Jaladwara dan Wisnu Garuda dijaga saat musim hujan agar tidak tercecer dan tenggelam. Beberapa fragmen bahkan terendam banjir ketika sungai meluap. Untuk pelestarian, BP3 menyarankan agar setiap penggalian memperhatikan struktur agar tak rusak lebih lanjut. Sebagai satu-satunya cagar budaya yang dikenal di desa ini, situs semen masih kurang infrastruktur dan penerangan. Namun beberapa fasilitas dasar seperti pendopo, gazebo, musola, WC umum, dan jembatan penyeberangan sungai sudah tersedia. Pengunjung bebas masuk tanpa biaya, hanya donasi sukarela untuk perawatan. Menurut masyarakat lokal dan pengunjung, suasana situs sangat tenang karena di tengah persawahan dan dekat sungai. Lingkungan menyatu dengan aktivitas spiritual. Banyak orang datang ziarah, ngalap berkah, atau sekedar meditasi. Penduduk Kabupaten Kediri menyebut kota mereka sebagai negeri 1000 cagar budaya karena banyak situs peninggalan masa lalu tersebar di berbagai titik. Situs semen menjadi salah satu destinasi wisata minat khusus. Meski angka kunjungan masih relatif kecil dibanding wisata alam seperti Gunung Kelut, namun setiap tahun menunjukkan peningkatan. Dengan kesadaran baru untuk pelestarian dan edukasi sejarah, situs ini punya potensi dikembangkan sebagai wisata heritage budaya dengan spot utama arca Wisnu Garuda, Jaladwara, dan edukasi interaktif di lokasi. Situs semen bukan sekedar bekas struktur batu, ini jendela waktu menuju masa Erlangga, Kediri, dan Majapahit. Di antara sawah dan sungai yang tenang, kita bisa menyentuh sejarah, spiritualitas, dan akar budaya yang tetap hidup. Mari kita lestarikan dengan menghormati lokasi, menaati tata krama, serta membukanya sebagai ruang edukasi bagi anak cucu kita. Bila kita menjaga sekarang, kita menjaga identitas dan keberlanjutan warisan bangsa. Terima kasih telah menemani eksplorasi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, subscribe, dan share video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan video dan cerita menarik untuk kalian semua. Dan akhir kata aku ucapkan thank you for watching and see you next video. Bye!